Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada kelas 3 semester 2. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum belajar, kalian harus baca doa dulu ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama adalah tujuannya yang pertama. 1. Menunjukkan sikap yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan yang kedua adalah meyakini cara-cara Nabi Muhammad SAW dalam menghindari kebiasaan buruk masyarakat di sekitarnya. Tujuan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku yang meneladani kehidupan masa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Tujuan yang keempat yang kita ketahui adalah menceritakan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini ya. Semoga kalian semangat. Kita lanjut pada materi hari ini. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad adalah anggota kabilah Bani Hashim. Memiliki kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraisy. Kakeknya Muhammad yang bernama Abdul Muttalib, salah satu kepala suku Quraisy. Ayah Muhammad bernama Abdullah. Ia merupakan salah satu putra Abdul Muttalib. Ibunya Muhammad bernama Siti Aminah binti Wahab. Ia berasal dari kabilah Bani Zuhra. Baik dari garis keturunannya, ayahnya maupun ibunya, Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad lahir pada tahun 12 Rabiul Awal tahun bertepatan 20 April 571 Masehi. Muhammad SAW lahir tahun yang sangat besar bagi penduduk kota Mekah. Tahun itu disebut dengan tahun gajah. Peristiwa kelahiran Nabi diserang oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha ini yang menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan gajah tersebut hancur karena dihujani batu kerikil panas yang dibawa oleh segerombolan burung yang berbondong-bondong yang disebut dengan burung ababil. Selanjutnya, saat Siti Aminah menceritakan waktu melahirkan Nabi Muhammad SAW tidak merasakan sakit sebagaimana mestinya orang-orang yang melahirkan. Saat ia lahir, Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah kira-kira 4 tahun lebih, kurang lebih 4 tahun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini berasal dari kabilah Hawazin. Halimah bertempat tinggal tidak jauh dari kota Mekah, dan disinilah awal mula Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Sejak kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW menunjukkan tanda-tanda kenabian. Muhammad sudah pandai berjalan pada usia 5 bulan. Ia juga telah pandai bicara ketika sudah berusia 9 bulan. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama Ummu Aiman. Tujuan beliau dibawa ke Madinah yang pertama adalah untuk mengenalkan dia kepada keluarga neneknya, Bani Najjar. Dan tujuan yang kedua beliau dibawa ke Madinah adalah untuk berziarah ke makam ayahnya,
Ayahnya meninggal saat dia masih dalam kandungan. Kira-kira dalam kandungan itu 6 bulan. Ada yang mengatakan 3 bulan. Nah, ayahnya meninggal tidak meninggalkan harta benda yang diwarisi oleh putranya. Beliau meninggalkan hanya beberapa ekor unta saja. Setelah beberapa bulan kemudian, ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba ibunda beliau sakit, yaitu Aminah. Jatuh sakit setelah dia berziarah ke makam ayahnya. Dan di situ juga Aminah dimakamkan di kampung Abwa. Setelah sepeninggal ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib, yaitu kakek dari ayahnya Abu Talib, kakek dari ayahnya Abdullah. Baiklah, kita lanjut. Abu Talib ini sangat-sangat menyayangi cucunya, yaitu Muhammad, dan kakeknya inilah yang memberi nama Muhammad, yang artinya orang-orang yang terpuji. Setelah Abu Talib meninggal, Muhammad diasuh oleh Abu Talib, pamannya sendiri, atas permintaan kakeknya Abdul Muttalib. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita mau simpulkan materinya. Simpulan materi hari ini adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan perubahan kepada seluruh alam. Itulah materi singkat yang Ibu berikan hari ini. Semoga kalian sehat-sehat semua dan semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.